Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dina Lorenza Prawin, MPM 1218004. Saya dari Universitas Negeri Timor, Fakultas Pertanian. Di sini kita akan membahas mengenai pengaruh ekuilibrium kuota impor. Kuota impor adalah pembatasan secara langsung terhadap jumlah barang yang boleh diimpor dari luar negeri untuk melindungi kepentingan industri dan konsumen. Pembatasan ini biasanya diberlakukan dengan diberikan lisensi kepada beberapa kelompok individu atau perusahaan domestik untuk mengimpor suatu produk yang jumlahnya dibatasi. Macam-macam kuota impor. Yang pertama, absolut, yaitu sistem kuota yang ditetapkan secara sepihak atau tanpa negosiasi. Yang kedua, bilateral kuota, yaitu sistem kuota yang ditetapkan atas kesepakatan atau menurut perjanjian. Yang ketiga, tarif kuota, yaitu pembatasan impor yang dilakukan dengan mengombinasi sistem tarif dengan sistem kuota. Yang keempat, mixing kuota, yaitu pembatasan impor bahan baku tertentu untuk melindungi industri dalam negeri. Kebijakan substitusi impor adalah kebijakan memproduksi dalam negeri terhadap barang-barang yang tadinya diimpor. Manfaat positifnya yaitu yang pertama, mengurangi ketergantungan pada impor, yang kedua, memperkuat sektor industri, yang ketiga, memperluas kesempatan kerja, yang keempat, menghemat devisa. Keterbatasan dalam kebijakan substitusi impor yang pertama, menguntungkan perusahaan asing, yang kedua, pasar domestik cepat jenuh, yang ketiga, memunculkan atau memperkuat gejala monopoli dan atau oligopoli, yang keempat, ketergantungan yang makin besar terhadap impor, yang kelima, pemborosan devisa. Pengaruh kebijakan larangan impor terhadap ketersediaan suatu barang. Pada grafik di atas melihatkan dampak proteksi terhadap perekonomian, yang dimana harga barang di dalam negeri diasumsikan sama dengan harga dunia sebesar P. Harga ini membuat permintaan pasar domestik menjadi Kiki 3 unit, sementara produsen domestik hanya mampu memproduksi sebesar Kiki 1 unit. Impor dengan demikian menjadi sebesar Kiki 3 kurang Kiki 1 unit. Melalui larangan impor, barang tersedia di pasar domestik menjadi banyak sebesar Kiki 1 unit, sehingga akan meningkatkan harga produksi domestik sebesar P1, dan secara tidak langsung meningkatkan produksi produsen dalam negeri sebesar Kiki 2. Pada kurva di atas merupakan permintaan domestik atas barang impor dan S merupakan kuota impor atau kurva persediaan barang. Harga barang impor adalah P jika kuota dikurangi P2 atau pergerakan dari S ke S2, harga barang impor akan meningkat menjadi P2, sehingga P memberikan proteksi lebih besar pada industri domestik. Sementara jika kuota ditambahkan atau pergerakan dari S ke S1, maka harga barang impor akan turun menjadi P1. Pengaruh tarif terhadap ketersediaan suatu barang. Pada grafik ini menunjukkan bahwa harga dunia diasumsikan sebagai PW jauh lebih rendah dari harga domestik. Harga PW ini membuat produsen domestik hanya mampu memproduksi sebanyak Kiki 1 unit, sementara konsumen domestik akan meminta sebanyak Kiki 2 supaya permintaan pasar terpenuhi. Mobil harus diimpor sebanyak Kiki 2 kurang Kiki 1 unit. Setelah tarif diberlakukan, harga mobil naik menjadi PT, dan produsen domestik bersedia meningkatkan produksinya menjadi Kiki 3 unit. Peningkatan ini menyebabkan permintaan domestik turun menjadi Kiki 1 unit. Dengan demikian, impor mobil berkurang menjadi Kiki 1 kurang Kiki 3. Baik, inilah materi pengaruh ekuilibrium kuota impor. Sekian dan terima kasih.